Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan beberapa belakangan bulan ini Abu Nawas disibukkan kegiatan berdagang. Dalam sebulan ia sampai 4 kali bolak-balik keluar kota yang berbeda. Hingga pada suatu ketika Abu Nawas mendatangi sebuah kota yang belum pernah ia singgahi sebelumnya. Dan kepergiannya kali ini ditemani oleh Hasan, sahabat karibnya. Dengan membawa barang dagangan, mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan. Setibanya di sana, Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kondisi kota tersebut. Pasalnya di sana banyak sekali terdapat monyet. Bahkan hampir di setiap jalanan kota pasti ada monyet yang berkeliaran. Dan sialnya lagi, penduduk setempat tidak suka dengan keberadaan orang asing. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas dan Hasan mencoba bersikap ramah kepada warga. Tentunya dengan tujuan agar ia bisa menjalankan usahanya. Akan tetapi caranya tersebut tidak berhasil. Para penduduk justru mempunyai rencana jahat. Awalnya para warga berpura-pura membeli dagangan milik Abu Nawas. Namun lama-kelamaan mereka mulai berhutang. Karena yang berhutang hampir seluruh warga, membuat dagangan Abu Nawas menjadi ludes dan uang tidak ia dapatkan. Ketika Abu Nawas menagihnya, mereka malah mengancam akan membunuhnya. Hasan yang merasa kasihan lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kau sendiri tahu semua penduduk di sini telah berbuat jahat kepada kita." Abu Nawas pun termenung untuk beberapa saat. Tak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Jangan khawatir, kita pasti bisa pulang dengan membawa uang. Saat ini yang aku perlukan, aku hanya butuh sedikit modal. Apa kau masih punya uang?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku ada 5.000 dinar, jawab Hasan. "Bagus, nanti kau ikuti saja rencanaku," balas Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan Hasan mulai menjalankan rencananya. Di hadapan para warga, Abu Nawas berkata bahwa ia akan membayar 1 dinar untuk 1 ekor monyet. Mendengar hal itu, para penduduk sempat tak percaya, mengingat di kota tersebut banyak sekali monyet yang berkeliaran. Bisa dibilang keberadaan monyet di kota mereka tidak ada harganya dan sangat mengganggu kenyamanan. Kemudian salah satu dari mereka mencoba untuk membuktikannya. Dan ternyata memang benar, mereka memperoleh uang dari Abu Nawas karena telah membawakan monyet, di mana 1 ekornya dihargai 10 dinar. Sejak saat itu, para penduduk meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka lebih memilih untuk berlomba-lomba menangkap monyet. Hingga dalam waktu beberapa hari, ribuan monyet telah berhasil ditangkap dan dijualnya kepada Abu Nawas. Kini keberadaan monyet di kota tersebut sudah berkurang dan jarang terlihat. Para penduduk pun berhenti berburu dan kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Akan tetapi, yang membuat mereka terkejut, Abu Nawas memberikan pengumuman baru bahwa ia masih membutuhkan monyet lebih banyak lagi. Tak tanggung-tanggung, kali ini ia berani membayar per ekornya menjadi 100 dinar. Tentu dengan uang yang segitu besar membuat warga kembali bersemangat untuk berburu monyet di kota mereka. Namun karena keberadaan monyet sudah menipis, hanya beberapa orang saja yang berhasil mendapatkannya. Setelah kota itu benar-benar bersih dari monyet, Abu Nawas menjalankan rencana selanjutnya. Ia kembali berkata kepada orang-orang bahwa ia akan membayar 500 dinar untuk 1 ekor monyet. Tapi karena ia harus pergi keluar kota, urusan ini akan diserahkan kepada Hasan. Hasanlah yang akan mewakili dirinya untuk membeli monyet-monyet tersebut. Singkat cerita, setelah Abu Nawas meninggalkan kota,
Para penduduk kebingungan harus kemana lagi berburu monyet. Disinilah Hasan memainkan perannya. Ia pun memberitahu kepada mereka, "Ngapain kalian bingung? Ribuan monyet sudah aku kumpulkan di sebuah kandang yang besar. Kalau kalian mau, aku akan menjualnya 300 dinar per ekor. Nanti kalau Abu Nawas sudah kembali, kalian bisa menjual kepadanya dan kalian akan mendapatkan untung 200 dinar, kata Hasan memberitahu. Mendengar itu, mereka pun tergiur dengan tawaran Hasan. Para penduduk lalu mengumpulkan semua uang mereka dan membeli semua monyet yang ada di dalam kandang. Masing-masing membeli monyet sesuai dengan uang yang mereka punya. Ada yang mengambil 20 ekor, ada pula yang ratusan ekor. Bahkan ada yang sampai mengambil dengan jumlah ribuan. Setelah Hasan mendapatkan uangnya, kemudian secara diam-diam ia menyusul Abu Nawas yang telah terlebih dulu meninggalkan kota tersebut. Dan mereka berdua tak pernah kembali lagi. Kini yang tertinggal di kota itu hanya monyet di mana-mana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, ada seorang anak kecil yang berhasrat ingin mengalahkan Abu Nawas dalam permainan tebak-tebakan. Si anak ini sampai rela menunggu di sebuah jalan yang biasa Abu Nawas lalui. Tidak berapa lama lewatlah Abu Nawas yang kebetulan baru pulang dari kebun. Ia tengah membawa 2 buah labu yang ia petik dari kebun miliknya. Anak kecil tersebut lalu segera menghampiri dan menyapanya. "Tuan Abu, bisakah Tuan Abu berhenti sebentar?" pinta si anak. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya menuruti permintaan anak kecil itu. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu kan sangat terkenal cerdik. Tuan Abu juga terkenal sangat pandai. Oleh karena itu, saya ingin menantang Tuan Abu main sebuah tebak-tebakan," kata si anak penuh percaya diri. "Boleh, apa peraturannya?" tanya Abu Nawas. "Apabila Tuan Abu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka buah labu yang ada di tangan Tuan jadi milik saya," ujar si anak. "Baik, silahkan. Apa pertanyaan tebakanmu?" ucap Abu Nawas. "Coba Tuan Abu tebak, burung kecil yang ada dalam genggaman tanganku ini hidup atau mati? Kalau Tuan Abu menjawab salah, maka buah labunya jadi milik saya," kata si anak. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas mengangguk setuju. Lalu ia pun menjawab, "Burung kecil dalam genggamanmu sudah mati." Mendengar jawaban tersebut, si anak senang bukan kepalang. "Anda salah Tuan Abu," teriak si anak kegirangan. Si anak lalu membuka genggaman tangannya dan membiarkan burungnya terbang bebas. "Oh iya, saya salah. Baiklah, buah labu ini menjadi milikmu," balas Abu Nawas tersenyum bahagia. Si anak merasa heran, kenapa Abu Nawas malah terlihat gembira. Tapi di lain pihak, ia mendapatkan 2 buah labu tanpa harus membelinya. Dengan wajah ceria, si anak kemudian membawa pulang buah labu pemberian Abu Nawas. Setibanya di rumah, ayah si anak lantas bertanya tentang 2 buah labu yang dibawanya. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" tanya sang ayah. Anak tersebut dengan bangganya menceritakan bahwa dirinya telah mengalahkan Abu Nawas main tebak-tebakan, dan buah labu yang dibawanya adalah hadiah atas kemenangannya. "Memangnya tebakan apa yang kau berikan sehingga membuat Tuan Abu tidak bisa menjawabnya?" tanya sang ayah penasaran. Si anak lalu memberitahu tentang tebakan yang ia berikan kepada Abu Nawas. Tanpa disangka, ayahnya menjadi sangat marah. Beliau lalu berkata, "Kamu mengira kamu betul-betul menang. Kamu itu kalah." Si anak pun menjadi sangat bingung dengan ucapan ayahnya. Sang ayah lalu memerintahkan untuk mengembalikan buah labunya.
Mereka berdua bergegas menuju rumah Abu Nawas sambil meminta maaf. "Maafkan anak saya, Tuan Abu. Ini buah labunya saya kembalikan," kata sang ayah. "Tidak apa-apa, ambil saja. Itu sudah menjadi hak anakmu," balas Abu Nawas dengan tersenyum. "Terima kasih Tuan Abu, kami mohon pamit," ucap sang ayah. Dalam perjalanan pulang, si anak minta penjelasan kepada ayahnya. "Wahai ayah, kenapa sih ayah mengatakan kalau saya yang kalah? Jelas-jelas Tuan Abu yang salah menebaknya. Jadi bukankah Tuan Abu yang kalah?" tanya si anak merasa heran. Sang ayah menarik nafas panjang dan mulai menjelaskan. "Tuan Abu sengaja menjawab burungnya mati. Dengan begitu kamu akan melepaskan dan membiarkan burung tersebut terbang bebas. Kalau Tuan Abu menjawab masih hidup, kamu pasti akan meremas hewan lemah itu sampai mati. Pada akhirnya kamu juga yang menang taruhan. Kamu pikir Tuan Abu tidak tahu kelicikanmu? Dia rela memberikan buah labu dan dianggap kalah. Tapi sejatinya Tuan Abulah pemenangnya. Dia memenangkan cinta kasih yang murni, yang memikirkan kebahagiaan semua makhluk tanpa pamrih. Sedangkan bagi yang egois, hanya memikirkan apa yang akan ia dapatkan." Setelah mendengar penjelasan sang ayah, si anak pun menyadari akan kekeliruannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana. Dalam mimpinya, ia memberikan seluruh hartanya sebagai mahar pernikahan. Keesokan paginya, si pemuda menceritakan mimpi tersebut kepada para tetangganya. Ia bertanya, apa makna dibalik mimpinya itu. Namun mereka tidak ada yang tahu. "Mungkin itu hanya bunga tidur saja," celetuk salah satu dari mereka. Beberapa hari kemudian, cerita tentang mimpi si pemuda sampai ke telinga hakim istana. Sang hakim pun lalu pergi mendatangi rumah pemuda tersebut. "Apakah benar kau telah bermimpi menikahi anak gadisku?" tanya sang hakim. Pemuda itu menjawab, "Benar Tuan Hakim." Sang hakim kembali bertanya, "Lalu apa benar kau menyerahkan semua harta bendamu sebagai maharnya?" "Iya, benar Tuan Hakim," jawab si pemuda. "Kalau begitu, sekarang kamu harus keluar dari rumahmu ini, karena kedatanganku kemari untuk mengambil mahar itu. Dan rumah ini sekarang sudah jadi milikku," ucap sang hakim. Pemuda itu sangat sedih, namun ia tak berani melawan seorang hakim istana. Kini si pemuda menjadi seorang gelandangan. Hanya karena mimpi, sang hakim tega merampas semua hartanya, dengan alasan si pemuda telah memberikannya sebagai mahar lewat mimpi. Si pemuda kemudian menyusuri jalan tanpa arah, hingga sampailah ia di sebuah rumah milik perempuan tua. "Ibu, bolehkah saya minta makan? Seharian saya belum makan," ucap si pemuda. Rupanya perempuan tua itu mengenali si pemuda. Ia pun segera mengajaknya masuk dan memberinya makan. "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu sekarang menjadi gelandangan?" tanya perempuan tua tersebut. Si pemuda lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rumahnya telah diambil paksa oleh hakim istana, tapi ia tak berani melawan. Perempuan tua itu heran dengan cerita si pemuda. Kemudian ia berkata, "Hanya karena mimpi, lalu kamu harus kehilangan harta bendamu. Ini tidak bisa dibiarkan. Hakim istana telah berbuat semena-mena terhadapmu. Ia harus diberi pelajaran. Aku akan membantumu mengembalikan hartamu. Ayo ikut aku," ajak perempuan tua itu kepada si pemuda. Perempuan tua itu lalu mengajak si pemuda ke rumah Abu Nawas untuk meminta bantuan. "Abu Nawas pasti bisa menyelesaikan masalahmu," ujar perempuan tua itu. Sampailah mereka berdua di rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, pemuda itu lalu menceritakan masalahnya. "Kurang ajar," gerutu Abu Nawas menahan marah. Ia tak menyangka masih saja ada hakim istana yang berbuat zalim kepada rakyatnya.
Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide untuk memberi pelajaran kepada sang hakim. Aha, Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Besok pagi kamu kesini lagi. Dan jangan lupa bawa linggis, bawa batu dan tongkat besi, perintah Abu Nawas. Untuk apa semua alat itu? Tanya si pemuda. Nanti kau akan tahu. Oh iya, ajak juga semua temanmu sebanyak-banyaknya untuk datang kemari besok pagi, pinta Abu Nawas. Pemuda itu mengangguk setuju. Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya, pemuda itu datang bersama ratusan orang ke rumah Abu Nawas. Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya pemuda itu. Abu Nawas lalu memberi perintah. Kalian semua pergilah ke rumah hakim istana. Lalu kalian hancurkan rumahnya dengan peralatan yang kalian bawa. Hancurkan rumahnya sampai tak tersisa. Si pemuda bersama orang-orang yang bersamanya kaget dan sedikit ketakutan dengan perintah Abu Nawas. Tapi bagaimana jika hakim istana marah? Tanya pemuda itu. Abu Nawas menjawab, kalian tidak usah takut. Bilang saja aku yang menyuruh kalian. Saya jamin kalian semua tidak akan dihukum. Mereka pun pergi ke rumah hakim istana. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menghancurkan rumah sang hakim. Rumah hakim istana sudah hampir hancur. Namun si pemuda bersama teman-temannya terus saja menghancurkannya. Sementara penduduk yang menyaksikan itu tak ada yang berani melarang karena jumlah mereka menyampai ratusan orang. Hakim yang sedang tidur pun terbangun. Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya telah hancur. Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana dengan marah-marah. Kami sedang menghancurkan rumahmu. Apa kau tak melihatnya? Balas si pemuda. Kalian bisa saya hukum. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana. Pemuda itu lalu memberitahu sang hakim kalau yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas. Tentu saja sang hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas. Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja. Aku akan melaporkannya kepada raja supaya Abu Nawas mendapatkan hukuman, ujar hakim istana. Sesampainya di istana, sang hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya kepada baginda raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menyuruh ratusan orang untuk menghancurkan rumahku, ucap sang hakim. Baginda raja kaget mendengar pengaduan hakim istana. Ia pun segera menyuruh prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Cepat, panggil Abu Nawas ke sini, perintah sang raja. Beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas sudah tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Hei Abu Nawas, apa benar kau yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah hakim istana? Tanya raja penasaran. Abu Nawas menjawab, benar Paduka yang mulia. Semalam saya bermimpi bahwa hakim istana memintaku untuk menghancurkan rumahnya. Ia berkata hendak membangun rumah yang baru yang lebih megah. Sang raja heran mendengar jawaban Abu Nawas. Mimpi adalah bunga tidur, tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata? Kamu sangat salah besar Abu Nawas, ujar sang raja. Tapi bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas. Apa maksud perkataanmu Abu Nawas? Tanya sang raja bertambah heran. Abu Nawas lalu menceritakan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada seorang pemuda. Hakim istana telah merampas semua harta benda si pemuda hanya karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak gadisnya. Sang raja lalu memanggil si pemuda untuk menanyakan kebenarannya. Hei pemuda, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Tanya sang raja. Pemuda itu menjawab, apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya Paduka yang mulia. Semua harta saya dirampas oleh hakim istana hanya karena mimpi. Kini hamba menjadi seorang gelandangan. Mendengar pengakuan si pemuda,
sang raja pun menjadi murka kepada hakim istana. Sementara hakim istana yang sedianya mau melaporkan Abu Nawas kini terlihat pucat dan ketakutan. "Kamu keterlaluan," umpat sang raja kepada hakim istana. "Kamu telah memanfaatkan jabatanmu untuk berbuat zalim kepada rakyatku. Prajurit, tangkap hakim istana dan seret dia ke penjara," perintah sang raja. Sudah rumah megahnya hancur, ditambah masuk penjara. Kini sang hakim menerima akibat dari perbuatannya. Sementara si pemuda berhasil mendapatkan rumahnya kembali berkat bantuan Abu Nawas. Sampai bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih yang sudah klik subscribe dan setia menonton channel kami. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesit dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama, dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balas Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja kesal terhadap Abu Nawas. Sehingga Baginda Raja melarang Abu Nawas datang lagi ke istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak? Sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setibanya ajudan di rumah Abu Nawas,
Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tak masuk akal. "Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang hamil dan akan melahirkan," jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Dan juga katakan pada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Akhirnya para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas kepada Baginda Raja sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan. "Sungguh ajaib. Baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan akan melahirkan. Dulu mana ada lelaki melahirkan. Dasar aneh," gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas. Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari," ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kau maksudkan?" tanya Baginda kembali. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. "Jadi begini Paduka yang mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama serta menggegerkan seluruh negeri," jelas Abu Nawas. "Lagi pula apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda kemari," ucap Abu Nawas. "Dengan Baginda datang kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas kembali. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun hanya tersenyum. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Begini Abu Nawas, ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas," ujar Baginda menjelaskan. "Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan. Setelah itu Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas," kata Baginda dalam hatinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.